saudara-saudaraku, ketemu kembali dengan saya Ucok Herwin Lubis, praktisi televisi dalam channel Inilah Televisi. Kali ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana membuat desain grafis dengan Canva. Canva adalah aplikasi yang khusus dibuat untuk mendesain sebuah gambar yang kita kenal dengan desain grafis. Yang pertama-tama tentu kita harus mendownload aplikasinya. Kita download aplikasi Canva. Canva juga terkoneksi dengan berbagai hal terkait dengan aplikasi yang dapat membuat desain-desain grafis. Kita buka Canva. Sekarang kita buka Canva. Klik sini. Ini tampilannya. Nah, kita bisa melihat bentuk-bentuk frame-nya. Ada semua kategori, kiriman Instagram, logo, poster, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita mau mengirim ke YouTube atau ke Facebook atau ke mana, kita pilih di sini frame-nya. Nah, saya pilih kiriman Instagram. Kita klik ini, akan muncul berbagai-bagai bentuk-bentuk contoh-contoh desainnya. Kita bisa mencontoh desainnya seperti ini. Katakan seperti ini. Nah, ini bisa kita hapus, misalnya yang ini. Yang ini bisa kita hapus. Nah, tinggal ini desainnya. Nah, tinggal kita bagaimana cara menggunakannya. Demikian juga yang lain. Kita banyak kategori di sini. Ada video, ada cerita Instagram gitu. Nah, kita gunakan yang Instagram. Kita klik yang semua. Nah, karena kita baru belajar, kita coba mendesain sendiri. Kita klik yang kosong. Nah, ini frame yang kita punyai. Nah, ini adalah bentuk frame yang akan kita desain. Grafisnya akan ada di sini dengan ukuran seperti ini. Nah, backgroundnya ini bisa kita tukar warnanya. Kita tekan ini background, maka di sini ada galeri, gambar, video, warna. Kita tekan warna, maka kita bisa ganti warnanya di sini. Katakan misalnya warna merah. Nah, merah ini bisa kita desain merahnya. Seperti merah apa? Kita klik di sini. Nah, kita bisa desain merahnya. Atau warnanya kita bisa desain di sini. Katakan merah tua. Kemudian kita klik contreng yang ini. Nah, setelah warnanya kita desain, warna background kita nantinya, berikutnya kita klik gambar apa yang mau kita masukkan di sini. Kita klik gambar. Nah, berbagai gambar yang ada di sini disiapkan oleh Canva. Kita klik positif, kita klik teksnya misalnya. Berbagai teks bisa dibuat nanti di sini. Nah, sebelumnya kita isi gambar duluan. Kita klik ini, kita klik sini gambar, kita cari gambar di galerinya. Saat ini kita mencari gambar yang sudah kita pernah download misalnya. Katakan gambar seperti ini. Nah, berikutnya kita sesuaikan besarnya. Katakan di sini misalnya. Kita besarkan sini. Nah, setelah gambar kita siapkan di sini, kita klik ini. Kita klik contreng, maka kita sudah memiliki frame yang di atasnya ada gambar dan di bawahnya kita bisa isi teks. Nah, kita tekan T, teks, tambahkan teks, klik di kotak ini, maka kita bisa menulis. Katakan inilah televisi. Berikutnya kita contreng. Nah, kita bisa pilih warna tulisannya. Kita klik yang ini, maka kita ketemu warna tulisannya. Katakan putih. Maka inilah televisi berwarna putih. Kita bisa besarkan dengan menggeser ini. Kita bisa geser. Kita bisa ganti warnanya. Klik yang ini, warna kuning misalnya, bisa. Warna merah misalnya, bisa. Warna biru bisa. Warna hitam bisa. Tapi kali ini kita bikin warna putih.
setelah warna putih muncul, kita contreng yang ini. Kita klik gambar contreng. Berikutnya kita contreng kembali. Maka inilah televisi sudah tertulis di sini. Nah, warna ini ketika kita ingin memiliki tulisan yang berborder, maka kita klik tulisannya, kita cari gambar kotak, double kotak di atas ini, sebelah tong sampah, kita klik, maka tulisannya sudah menjadi 2. Nah, tulisan yang baru muncul, kita bisa bikin warnanya, misalnya warna kuning. Kita klik, maka kita klik warna kuning, maka warna kuning. Tinggal kita geser, kita letakkan di atasnya. Maka seperti ini dia. Bisa juga kita tambah lagi warnanya, misalnya kita klik ini, kotak yang double ini, kita bikin warna yang misalnya merah atau hijau. Klik hijau, kita geser, kita letakkan di sini. Maka sudah terjadi 3 lapisan warna. Inilah televisi. Nah, bisa juga kita memasukkan gambar di sini. Gambar-gambar yang akan kita jadikan background desain kita bisa dapat dari Google yang gratis. Kita klik dari sana, kita cari gambar-gambar yang gratis atau yang berbayar. Maka kita klik yang positif, lambang positif, kita cari gambar yang lain. Cari gambar yang lain. Misalnya gambar kamera. Ada kamera di sini, kita bisa geser, kita bisa letakkan di mana saja. Bisa dikecilkan, katakan kita letakkan di sini. Inilah televisi. Kita contreng, kita klik tanda contreng, maka sudah demikian gambarnya. Nah, berikutnya kalau kita memasukkan gambar kita, bisa juga di atas sini, tapi harus kita crop terlebih dahulu. Nah, setelah desain kita yakini oke, maka kita bisa ekspor gambar ini ke Canva. Kita klik tanda panah. Nah, kita ekspor dia ke Canva. Klik Canva, klik contreng, maka gambar ini sudah ada di Canva. Maka kita klik yang di sini, gambar panah ini. Nah, gambar kita sudah ada di Canva. Bagaimana kita melihat gambar kita yang ada di Canva? Kita klik desain yang pernah kita buat. Nah, kita klik gambar yang kita barusan buat tadi. Nah, berikutnya muncul kembali. Oh, ternyata gambar ini akan kita tambahin dengan foto kita, katakan foto kita. Tapi foto kita foto yang crop. Maka kita bisa crop foto kita melalui aplikasi background. Kita download background, setelah kita download kita klik background. Berikutnya kita pilih gambar yang akan kita crop. Katakan yang ini. Nah, setelah itu kita klik gambar contreng dengan tulisan done. Maka kita sudah bisa mulai menghapus gambar yang ini. Menghapus gambar yang tidak butuhkan, backgroundnya seperti chroma key sebetulnya. Kita klik di sini, kita klik di sini manual, maka akan menghapus secara manual. Penghapusnya dapat dibesarkan, dapat dikecilkan. Kita sekarang besarkan terlebih dahulu supaya menghapusnya lebih luas, seperti ini. Kita bisa hapus di sini. Kita bisa hapus di sini. Katakan demikian. Nah, setelah itu kita bisa zoom. Kita klik tanda zoom, kita zoom. Kita akan memperhalus background yang akan kita hapus. Kita klik lagi manual. Kita taruh di sini, kursornya kita kecilin penghapusnya. Kita coba menghapus dari sini. Kita lihat ini. Kita hapus pelan-pelan. Harus berlatih memang, tidak
sekonyong-konyong kita mampu melakukannya, tapi harus berlatih. Dengan berlatih kita akan lebih ahli untuk menghapusnya. Nah, masih ada lagi sisanya, kita zoom lagi. Kita klik di sini, kita klik di sini, kita hapus lagi yang belum sempurna ini. Demikian. Nah, ketika kita kelewatan, kita bisa contreng tanda kembali. Nah, seperti ini. Kembali lagi seperti semula sebelum terhapus. Kita hapus ini. Oke. Ini kita hapus. Oke. Nah, setelah kita yakin ini semua sudah terhapus, kita contreng done. Kita lihat dulu. Kira-kira sudah yakin kita contreng done. Setelah itu, baru kita save. Dan kita contreng finish. Kembali ke Canva. Kita lihat desain kita yang sebelumnya. Kita klik di sini gambarnya. Nah, berikutnya kita akan masukkan gambar yang tadi. Maka kita klik lambang positif sini di bawah. Setelah kita klik gambar, kita cari yang kita crop yang tadi. Nah, ini dia. Nah, kita bisa geser mau kemana kita letakkan. Katakan di sini. Maka setelah kita geser ke sana, kita klik di sini. Nah, seperti ini hasilnya. Berikutnya, baru kita download lagi ke Canva. Oke. Nah, kita contreng sini, kita contreng yang ini, maka gambar kita sudah terekam pada Canva. Nah, tinggal kita mau gunakan untuk apa. Nah, seperti ini gambarnya. Desain grafis kita bisa kita kirim ke Instagram, ke WhatsApp, kemana saja. Cuma frame-nya harus disesuaikan. Frame-frame yang ditawarkan Canva juga kita bisa desain ulang. Contohnya seperti ini. Katakan poster. Poster kita lihat, poster virus corona. Lihat poster virus corona. Nah, berbagai hal poster ini di sini. Nah, katakan kita klik gambar yang ini. Nah, biasanya gambar ini bisa kita ganti. Misalnya kita klik ini. Nah, kita hapus. Nah, kita ganti dengan gambar apa? Canva sendiri dilengkapi dengan berbagai fitur. Kita lihat di sini, fitur-fitur apa aja yang dilengkapi oleh Canva. Kita klik positif, maka ada teks, ada gambar, ada video, ada stiker, ada ilustrasi, ada template, ada logo. Ada halaman. Coba-cobalah kita lihat yang ilustrasi. Ada apa aja di ilustrasi? Oh, ternyata ilustrasi ada bentuk. Seperti ini. Ada yang lain. Selain bentuk, ya di ilustrasi ada yang lain. Misalnya ilustrasi bingkai. Di sini ada gambar bingkai. Nah, katakan ini mau kita bingkai, katakan. Maka kita klik bingkai, cari kita gambar bingkai yang kita inginkan. Ada yang berbayar, ada yang gratis. Kita cari bingkai. Nah, kita cari bingkai yang ini. Ini adalah bingkai yang tidak berbayar, gratis. Kita taruh di sini frame-nya. Seperti ini. Maka desain kita sudah ada frame-nya. Nah, frame ini sendiri bisa diganti warnanya. Atau misalnya kan frame-nya ini kita bikin ganti warnanya. Kita tekan ini frame, ganti warna kuning misalnya. Jadi warna kuning dia, merah jadi warna merah dia. Hijau jadi warna hijau. Ungu jadi warna ungu. Abu-abu jadi warna abu-abu. Putih jadi warna putih.
Dan bingkai ini juga bisa kita bikin gradasinya. Seperti ini, klik yang kanan ini, klik gradasi yang ini, maka kita bisa lihat ini. Sini. Bisa kita bikin gradasinya. Berikutnya kita contreng, kita kirim, kita download ke Canva. Kita klik Canva, maka gambar kita sudah ada di Canva. Nah, ketika gambar kita sudah ada di Canva. Nah, ketika kita akan lihat desain kita, maka kita lihat klik fitur desain. Nah, ini dia gambar yang barusan kita desain. Terus berlatihlah, kita akan mendapatkan desain-desain grafis kita yang kita buat sendiri, yang ada di genggaman kita dengan mudah. Sampai jumpa, tetap sehat, bahagia, dan sejahtera.